you. Thank you. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teknik closing. Pagi ini Ciping Ping akan membawakan tema Become Top Sales. Oke? Thank you, Pen. Thank you, Ci. Selamat pagi teman-teman. Sekali lagi apa kabar? Luar biasa, Bus Leader. Apa kabar? Luar biasa, ya. Saya juga mau menyapa teman-teman yang di online. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sukses buat kita semua. Sebelum mulai sharing pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, oke, nama saya Tintin Wahono. Saya juga biasa dipanggil Ping Ping. Jadi teman-teman boleh panggil saya Tintin, boleh panggil saya Ping Ping. Ya, jadi kalau saya biasanya di luar teman-teman saya itu panggil saya Ping Ping. Tapi kalau di bisnis ini nggak apa-apa, teman-teman panggil saya Tintin juga oke, Ping Ping juga oke. Ya, oke, saya sudah menikah 3 tahun, married dengan seorang suami ya. Tentunya suami saya businessman dan saya berarti businesswoman ya. Saya business partner di Allianz. Nah, saya dikaruniai 2 orang putri. Putri saya yang pertama berusia 22 tahun. Tahun ini dia lulus kuliah di Sydney, namanya Angelica. Putri yang kedua hari ini ada bersama dengan saya, umurnya 19 tahun, namanya Vanessa. Dia ada di belakang. Hai Vanessa, ya. Nah, itulah little family saya ini. Suami saya, kedua putri saya. Nah, next, ini tim saya, my extended family, Bus TTW, dan hari ini mereka juga datang mendukung. Thank you my team, my partners ya. Dan Pendi tadi hostnya juga salah satu tim saya. Nah, kami belajar sama-sama, kami outing bareng, dan kami mau grow sama-sama ya di sini extended family saya. Nah, cerita background saya, kenapa saya bisa di Allianz ya. Mulai dari saya lulus kuliah di Singapura, saya punya cita-cita menjadi seorang profesional. Ya, saya punya dream, punya jenjang karir. Ya, jadi saya mulai bekerja sebagai bankers. Ya, saya di bank 3 tahun. Saya pingin punya jenjang karir yang bagus di bank, memang bagus. Ya, tapi persaingannya juga lumayan. Nah, dari situ saya pingin punya income yang ini, saya harus juga extra effort. Dan karena saya pingin punya extra income yang lebih cepat, ya naik gajinya, akhirnya saya pindah. Ya, saya dapat tawaran di perusahaan multinasional company dengan gajinya 50% lebih tinggi dari saya sebagai bankers. Ini ya saya pindah ya. Kalau sebagai karyawan kan begitu ya, di mana gajinya lebih tinggi ya kita loncat. Ya namanya juga betul gitu. Nah, jadi saya pindah di perusahaan multinasional ini tahun 2000 sampai 2009. Posisi terakhir saya sebagai operation manager. Gaji tinggi, oke, 2 digit. Waktu itu buat saya cukup. Karena saya waktu itu kerja cuma buat diri saya. Artinya untuk biaya keluarga semua itu ditanggung suami saya. Suami saya kan businessman. Jadi itu diri saya sendiri membuat saya oke banget. Fasilitas juga bagus. Terus posisi oke. Tapi saya nggak punya waktu. Nah, seperti seorang karyawan pasti ya kita semua tahu terikat dengan waktu. Jadi saya punya uang, nggak punya waktu. Jadi kalau anak-anak libur, saya nggak bisa ikut libur. Karena kan saya harus ambil cuti. Nah, jadi karena saya pikir, waduh saya punya uang tapi nggak punya waktu, percuma juga, saya nggak bisa maksimal, nggak bisa happy ya. Jadi waktu bekerja saya udah mikir gimana nih, apalagi setelah saya punya anak kedua di tahun 2004. Saya lahiran tahun 2005 saya udah mulai mikir gimana ya, saya cari-cari terus. Nah, terus saya juga diajak join bisnis sama teman-teman. Di sini saya diajak untuk join bisnis franchise restoran Jepang. Ya, waktu itu keren, lagi banyak bisnis franchise, saya juga ikut join bisnis franchise namanya Restoran Waraku di Central Park.
Kalau teman-teman ada yang dulu pernah tahu, itu punya saya tuh dulu ya, join sama teman-teman. Ah, jadi di situ keluar modal lumayan besar. Tapi awalnya itu saya pikir ya nggak apa-apa lah, namanya bisnis kan harus keluar modal. Nah keluar modal, berjalan restorannya bulan 1, 2, 3, oke omsetnya bagus ya, masih bisa tercover. Bulan kelima sudah mulai sepi, 6, 7, 8 saya harus injek modal lagi. Nah saya pikir-pikir, waduh kalau injek modal lagi gimana nih, kapan balik modal, yang modal awal aja belum balik ya. Jadi kalau kita bisnis ya begitu, nggak bisa setengah-setengah. Antara kita mau maju lagi atau ya udah kita give up. Dan saya pilih give up. Ya, akhirnya saya bangkrut waktu itu, ya ruginya lumayan lah ya, satu mobil. Nah, satu mobil Alphard tapi teman-teman, ya. Wah, sakit ya. Sakitnya di sini. Ya udah. Namanya juga usaha, ya. Tidak menyerah. Kedua kali diajak lagi sama teman-teman, ya ngajak bisnis cafe kali ini. Katanya ini partnernya banyak, ya 10 partner waktu itu, memang 10 partner. Jadi kan kita masing-masing nanti bisa bring the crowd, ya ajak teman-teman. Jadi pasti rame nih usaha buka cafe, keren kan namanya. Wah ini saya masih bekerja waktu itu, masih bekerja juga. Tapi pingin punya usaha, join. Oke lah, buka cafe di Peak, ya di Elang Laut. Namanya Old Friend, ya. Teman saya Fanny dia tahu itu restorannya, yang teman-teman di Peak juga lumayan lah tahu namanya Old Friend Cafe. Karena kita teman-teman lama semua join cafe. Ya, oke, awalnya juga bagus nih. Omset mulai datang karena kita setiap partner itu harus diwajibkan untuk ngajak orang. Ya, jadi kita ngajak orang ke sana, kita juga yang bayarin sebenarnya gitu. Ya, biar rame kan. Jadi ya gimana? Wah, akhirnya bulan ketiga, keempat mulai lagi sepi. Ya makin hari makin sepi. Sampai operasional cost-nya itu juga nggak ketutup. Nah, akhirnya kita harus suntik dana lagi, suntik modal lagi, dan saya akhirnya pikir-pikir sama suami, ya udahlah saya kayaknya gak apa-apa deh, saya gak lanjutin aja, gak apa-apa kamu orang lanjutin 9 orang lagi kan, atau kamu cari investor bisa balikin modal saya berapa, gak apa-apa deh, gak usah full, yang penting saya balik modal sedikit lah. Nah, tapi ternyata gak bisa, gak segampang itu. Kalau kita udah mulai usaha ya, udah mulai bisnis, udah tanam modal, mau keluar itu nggak gampang, pas masuk gampang ya. Nah akhirnya gimana, saya bilang oke lah ya udahlah, nggak bisa balik saya nggak apa-apa deh saham saya, ya udah buat kamu orang aja. Saya intinya saya nggak mau lagi suntik dana, suntik modal lagi. Pas dengar begitu teman-teman saya yang lain semuanya ternyata ikutan, gak mau juga mereka, gak mau, oh, ya udah deh kalau memang gak mau ya udah semuanya gak mau gitu. Akhirnya tutup lagi, rugi lagi saya satu mobil teman-teman. Waduh, mobil apa ya kali ini ya? Kali ini mobil Fortuner lah ya, rugi lagi. Berarti saya udah rugi 2 mobil teman-teman. Kalau enggak hari ini saya udah ada Alphard, udah ada Fortuner ya, itu udah rugi. Pelajaran yang lumayan ya, mahal. Nah, jadi gimana saya bisa di Allianz? Nih ceritanya ya. Saya mulai di Allianz sebenarnya dari 2005. Saya kenal Allianz itu dari teman suami saya. Nah, jadi dia perkenalkan saya Allianz, terus ya cerita peluang bisnisnya. Memang waktu itu mencari-cari nih, saya waktu itu masih kerja, mencari-cari apa ya saya bisa tetap punya income, ya tetap punya penghasilan, tapi juga punya waktu. Cari mana ya, punya uang, punya waktu. Ya itulah hanya ada di, ya sebut tangan dulu dong buat kita semua ya. Kita bisa punya waktu, bisa punya uang, dan kita bisa punya lagi sustainable income ya. Ya di sini kita bisa dapat semua itu di Allianz. Nah saya kenal Allianz waktu itu saya sebenarnya cuma cari-cari produk asuransi. Ya saya mencari-cari dan akhirnya saya bandingkan dan saya ketemu dengan Allianz. Waktu itu 2005, itu saya ditawarin peluang bisnisnya. Peluang bisnisnya saya dengar-dengar ya lumayan juga ya. Oke lah, saya putuskan oke. Nah, waktu saya bilang iya, suami saya udah pesen. Oke, kamu mau jalanin di Allianz ya, saya cuma pesen satu. Ya, jangan tanggung-tanggung dan jangan hot chicken
Apa tuh? Teman-teman tahu lah ya sambungannya, jangan hot chicken titik-titik gitu. Saya bilang, iya enggak, oke kalau gitu ya benar saya mau. Kalau gitu kamu harus serius katanya. Serius ya katanya. Ya serius, saya serius. Jadi saya walaupun part time waktu itu, part time dalam arti saya masih kerja, tapi saya full heart teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih part time gak apa-apa, yang penting full heart ya. Saya juga mulainya dengan itu. Jadi saya full heart, saya tahu apa yang saya mau, apa impian saya mau punya waktu, saya mau punya uang, ya saya mau jalaninya dengan serius dan jalaninya full heart. Oke, itulah teman-teman akhirnya saya join sebagai business partner Allianz dan saya tidak mau tanggung-tanggung, saya maunya serius. Makanya saya bisa dapat apa yang saya capai hari ini, tidak tanggung-tanggung. Katakan dulu dong ke teman-temannya sebelahnya, serius nih, serius ya, serius, oke. Ya, jadi kalau serius pasti yang kita dapat juga nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng. Yang kita dapat juga serius ya. Nah, sehari ini saya diminta untuk bawakan topik tentang Become Top Sales ya dari Cilisha. Thank you Cilisha untuk kesempatan yang diberikan, kepercayaannya juga. Ini saya bawakan topik ini, saya akan share dari pengalaman pribadi saya ya sebagai salah satu top sales nasional Allianz Indonesia dan juga top nasional Boost Indonesia ya. Tepuk tangan dulu dong buat Boost ya karena saya juga bagian dari salah satu kontributor ya. Ya, oke, untuk become top sales tidak ada yang instan. Ya, saya pikir-pikir waktu dikasih topik ini apa ya yang saya mau share gitu ya. Aduh, saya mikir sampai saya tanya Cilisha mau saya share apa gitu kan. Nah, Cilisha kasih guideline, thank you ya, bersyukur banget kita punya great mentor kayak Cilisha ya. Dia benar-benar happily helping others ya, seperti apa yang selalu dinaungkan itu benar-benar. Jadi Cilisha itu bantu saya untuk guide saya itu bisa share dan saya bilang oke Ci, saya akan share dari pengalaman pribadi saya ya. Jadi teman-teman hari ini saya akan share apa yang saya sudah lakukan sehingga saya bisa menjadi salah satu top sales ini. Oke? Baiklah, kita mulai. How to become top sales. Ya, setelah saya pikirkan, saya renungkan, ya saya come up dengan 3H ini, teman-teman. Ya, saya mau share 3H ini. Apa itu? H pertama, head. Ya, head artinya kepala ya. Teman-teman pasti semuanya udah tahu lah ya, apa yang ada di kepala kita. Yang pasti isinya pola pikir ya, mindset ya, mindset. Nah, mindset ini apa? Mindset itu adalah sekumpulan sikap atau keyakinan yang kita pegang. Nah, jadi mindset ini penting banget karena akan mempengaruhi persepsi kita, perasaan kita, dan juga tindakan kita. Ya, jadi mindset seperti apa yang harus punya sebagai seorang agent, sebagai seorang sales. Nah, kita harus punya mindset yang pasti positif dan optimis. Jadi kalau kita ngomong mengenai mindset ya, saya awalnya itu dari seorang yang bukan berarti tidak saya insurance tapi saya juga bukan langsung pilihan saya langsung ke Allianz. Saya orangnya itu juga lumayan detail ya. Jadi saya mencari-cari beberapa asuransi untuk dibanding-banding. Saya punya saya cari yang merah, kuning, hijau, biru ya. Dan terakhir saya setelah saya pelajari saya dapatnya pilihan saya jatuh ke yang biru. Nah, kenapa yang biru? Karena setelah saya pelajari produknya itu bagus banget ya. Dan juga saya lihat dengan premi yang terjangkau itu cocok banget buat kebutuhan saya dan keluarga saya. Jadi mindset saya udah positif tentang Allianz ya waktu itu. Sudah yakin banget, oh ini produk bukan cuma bagus buat diri saya, pasti juga buat keluarga saya, buat teman-teman saya, buat saudara-saudara saya. Sedemikian positifnya saya, mindset saya itu. Jadi yang paling penting itu kita harus yakin dulu dengan apa yang kita mau jual, apa yang kita mau sharingkan. Benar gak teman-teman? Contohnya ya kalau kita bilang, oh itu ada bakmi A, enak banget gitu. Tapi kita sendiri tidak makan bakmi itu. Kira-kira
apa yang kita mau sampaikan, pesan yang kita sampaikan itu tercapai gak? Ya oke, tapi kan tidak se-powerful kalau kita sendiri sudah memakannya, kita sendiri sudah mencobanya ya. Nah, jadi itu penting banget seberapa kita yakin. Jadi pertama head itu mindset kita dulu. Seberapa kita yakin bahwa produk yang kita tawarin itu menolong orang, membantu orang. Dan seberapa yakin kita akan bisnis ini, peluang bisnisnya ada di sini. Ya, seberapa kita yakin dengan boost bisnis sistemnya. Itu penting banget. Saya ingat juga apa yang di-share sama Christian. Itu nancep banget yang dia bilang yakin. Kamu yakin gak ya di sini? Kamu yakin gak produknya? Yakin gak bisnis sistemnya? Yakin gak? Nah, itulah yang membuat saya itu bergerak, mempengaruhi, di sini dikatakan ya, mempengaruhi perasaan dan tindakan. Jadi saya itu selaras dengan mindset saya positif, saya apa yang saya mau tawarin. Sehingga itu membuat saya itu apa nih? Kita lihat, tidak mudah menyerah dan juga kuat menghadapi tantangan. Bukan berarti nggak ada tantangan ya teman-teman ya. Saya mulai dari awal jalanin di sini tidak langsung semuanya semulus yang dilihat ya. Apa yang saya capai sekarang tidak, tetap ada tantangan. Tapi karena mindset saya dulu dong. Mindset saya itu udah beres dulu. Jadi kita harus tahu pola pikir apa yang kita mau set. Mindset itu sangat penting karena bisa positif, bisa negatif. Pernah nggak ketemu teman kita atau orang yang keluarnya selalu kata-katanya itu selalu galau, ya negatif. Kenapa? Karena mindsetnya itu negatif. Ya, apa yang ada di head itu mempengaruhi perkataan kita, ya, mempengaruhi tindakan kita. Saya punya satu teman, ya, dia itu kalau kita ngomong, kita udah tahu cara handle-nya. Saya udah tahu cara handle dia, karena dia seorang yang gampang khawatir ya. Kalau kita cerita tentang kemarin ya, yang paling hot kan tahun lalu COVID ya, Omikron, itu ketakutan banget. Jadi kalau mau bicara sama dia, itu kita udah siap-siap, pasti semuanya yang negatif itu akan dia sampaikan. Oh nggak bisa, nggak boleh keluar, nggak ini, semualah prokesnya itu ya, sampai dia nggak mau vaksin juga gitu. Jadi negatif semua. Karena apa? Pikirannya. Jadi mindset kita dulu ya, yang paling penting. Yang pertama, kalau mindset kita sudah positif, itu pasti ya kita bisa menghasilkan kinerja yang maksimal, kita bisa menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah, dan yang pasti lebih percaya diri ya teman-teman ya. Kalau kita sudah tahu apa yang kita tawarkan itu bagus ya, menolong orang dan halal ya, yang pasti, dan juga peluang bisnisnya luar biasa, pasti dong kita percaya diri. Ketemu siapa aja kita siap sharing. Benar gak teman-teman? Ya pasti. Dan udah pasti meningkatkan suasana hati dan kita jadi lebih optimis ya. Artinya lebih semangat. Jadi yang paling pertama yang harus kita isi di kepala kita yaitu mindset kita dulu ya. Kita boleh sama-sama katakan mindset. Mindset ya, kita set mindset yang positif. Nah, yang kedua apa yang ada di kepala? Skills dan knowledge ya, atau biasa disebut juga skill set ya. Nah, di sini saya mau katakan ya, untuk menjadi seorang yang profesional kita pasti harus mengetahui product knowledge ya. Kenapa saya katakan ini? Karena saya alami sendiri juga. Saya pernah didatangin oleh teman saya, ya dia di-join di Allianz, tapi di grup sepupu ya. Nah, dia datang ke saya, dia bilang, dia tanya saya, produk Flexi CI itu seperti apa? Kebayang nggak saudara? Dia join di yang lain, tapi tanya produk ke saya, ya. Berarti apa yang dia sharingkan ke calon prospek dia ya, saya juga bingung gitu. Nah, terus dia tanya saya lagi cara klaim gitu. Nah, jadi kita harus kuasai berapa skill lah ya, dan bersyukur kita ada di Boost ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Boost karena di sini kita di-equip ya, benar-benar kita di-equip. Kayak minggu lalu kita belajar teknik juga ya dari Alvin. Nah, jadi kita semuanya yang di sini terutama leaders ya, Cilisya itu banyak kelas-kelas yang mempelengkapi kita. Jadi kita akan
diisi product knowledge ya, communication skill ya, ini juga penting banget. Saya juga selalu share di grup saya itu communication skill itu penting ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus efisien dan efektif ya. Jangan customer ngomong A, kita udah ngomong A sampai Z gitu ya. Tapi kita diajarin Cilisha bagaimana the power of question. Itu semuanya skill, communication skill yang kita harus isi kita ya. Handling objection ya. Di grup saya juga kita belajar ada kelas Ruby P, ada kelas-kelas yang ngajarin gimana handling objection. Jadi teman-teman juga pasti sebagai leader juga bisa ya membantu timnya juga kalau di lapangan mereka hadapin handling objection, gimana kita ada kelas juga untuk itu. Ya saya nggak akan go detail. Menurut saya di head kita itu perlu ada mindset yang benar dan ada skill dan knowledge ya. Jadi kalau kita punya ini outcome-nya apa? Kita akan menjadi seorang agent yang berkualitas ya, professional agent. Jadi kita bukan cuman asal cuap-cuap ya, asal closing, tidak. Tapi kita menjadi seorang agent yang berkualitas. Oke, next. H yang kedua apa nih? H yang kedua heart. Ya, heart itu artinya hati ya. Nah, hati. Ini ada satu quote yang sangat memberkati saya juga dan jadi pegangan saya. People don't care how much you know until they know how much you care. Ya, ini benar banget. Ini bukan cuma kita bisa aplikasikan di dalam bisnis kita ini ya, tapi di dalam kehidupan juga. Ya, pernah nggak ketemu orang yang pinter banget, tapi juga orangnya ya nggak enak lah, menyebalkan juga saking pinternya. Ya, dan kita don't care dia sebentar gak ada hubungan sama saya. Nah, tapi penting banget kalau orang tahu seberapa kita care. Jadi di bisnis ini kita perlu tambahin yang namanya heart. Ya, ini yang saya lakukan juga sehingga saya menikmati hasilnya nih teman-teman. Ya, heart ini berbicara apa? Care. Udah pasti ya di bisnis ini kita perlu peduli, memperhatikan, mengurus, memelihara. Ya, di sini konteksnya yang pasti nasabah kita. Ya, nasabah bisa menghubungi saya anytime kalau saya on ya HP-nya ya tentunya ya. Nah, dan saya akan selalu ingat untuk ucapin ulang tahun nasabah ya. Saya juga kasih tahu ke tim kita perlu memperhatikan hal-hal kecil ya, mengucapkan selamat ulang tahun ya, memperhatikan keluarga dia ya, apalagi sekarang kan gampang ya di sosmed kita cuman kadang udah tahu dia ada acara wedding anniversary apa kita tinggal ucapin ya, itu kan bentuk peduli ya, dan memelihara, memperhatikan. Nah itu artinya apa? Kalau sahabat saya ada yang sakit ya, saya usahakan akan besuk. Nah, kalau saya nggak ada di Jakarta, ya saya nggak bisa besuk ya. Kalau besuk, ya pasti kita akan bawa buat tangan ya. Kita bawa ini apa sedikit bunga atau kita juga bisa bawa buah ya. Nah, saya punya satu teman, dia datang ke saya, calon rekrutan saya juga, tapi akhirnya gabung juga. Dia bilang, saya nggak bisa loh seperti kamu. Masa kalau semua klien saya sakit, jadi saya harus kunjungin, saya harus besuk. Saya bilang simple gini aja, balik lagi ya pertama ya tadi ya mindset dulu ya. Mindsetnya kita kan harus positif ya. Saya cuma bilang ke dia begini, oke, kalau begitu kalau kamu punya teman, kamu tahu teman kamu itu sakit, kamu akan besuk dia nggak? Besuk nggak teman-teman? Besuk dong ya kan? Nah apalagi ini dia nasabah, dia memberikan profit loh ke kita. Masa kita nggak mau besuk? Nah, dia langsung diam, dia mikir juga. Nah, jadi teman-teman kalau kita lakukan dengan care ya, dengan hati, kita tidak akan merasa itu sebagai satu beban. Ya. Nah, itulah yang harus ekstramal yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, apa yang perlu kita urus ya sebenarnya itu juga kita bisa delegasikan. Tapi yang penting kita punya hati dulu untuk care ya. Heart yang kedua ini apa? Heart yang kedua serve. Serve itu berbicara mengenai service ya. Service, ini hati. Nah ini juga ada contoh, saya ketemu nasabah yang
mungkin teman-teman juga pernah ya, ribet banget, detail banget, pernah nggak? Nggak ada ya di sini ya, pernah ya? Wah pernah, ribet, detail banget. Nah satu saat dia mau ketemu saya, dia janji jam 9, oke 9 malam ya, bukan 9 pagi, 9 malam ya udah saya izin sama suami saya. Suami saya juga kenal sih dengan calon nasabah saya ini dan akhirnya ketemu di rumah dia, tanya detail sedetail-detail mungkin ya udah saya coba melayani ya udah jam 11 masih ditanya, ya udah ingat melayani dengan hati ya. Udah saya jelasin lagi, terakhir sampai belum selesai, ya padahal udah pakai segala cara, closing teknik semua udah teman-teman ya. Tapi tetap ya udah sampai suami saya telepon, ini kemana istri saya telepon ke rumah teman saya itu loh. Ini pengalaman gak terlupakan juga. Nah akhirnya istrinya yang angkat, terus istrinya bilang, waduh Pink, lu sih hebat ya, cuma lu loh yang bisa handle suami saya gitu kan. Akhirnya gimana, closing? Enggak juga malam itu. Waduh, udahlah pulang lah ya jam 1 malam. Nah, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Dari situ mulai terbangun trust ya. Dan juga dia melihat kita itu melayani saya itu melayaninya dengan hati ya. Nah, artinya apa? Kita perlu punya ini supaya di bisnis ini kita tidak gampang jadi orang yang baperan ya. Karena nggak selalu mulus teman-teman, nggak selalu mulus ya. Ini curcol juga ya, nggak apa-apa. Ini semua leaders, jadi saya ngomong apa adanya. Jadi saya ketemu udah berbagai banyak tipe nasabah ya. Ada yang oke, ada yang memang kayak begini. Tapi itulah yang melatih karakter saya juga. Dan melatih kalau saya bisa jadi top satu hari, saya tahu itu juga semuanya ada prosesnya ya, nggak instan. Dan saya juga akan jadi orang yang lebih sabar, rendah hati ya. Jadi nggak setiap kali saya ketemu langsung closing. Ada juga teman saya datang, Pink kamu mah enak ya, setiap ketemu orang 10 orang 9 closing. Wow enak banget, lu belum tahu ya prosesnya dulu ya. Saya dulu pernah ya ke case 300.000 teman-teman, dari Peak ke Bintaro, itu juga pernah. Case kecil 300.000, waktu itu belum ada tol lagi, jauh banget. Bintaro itu rasanya jauh dari Peak ya, saya kan di Peak. Itu berasa jauh banget gitu, 1,5 jam atau hampir 2 jam. Closingnya cuma 300.000. Kalau dihitung-hitung bensin sama ongkosnya itu juga mungkin ya hampir lah ya. Jadi itulah prosesnya, tapi itu melatih diri kita ya. Jadi melatih saya juga untuk jadi lebih humble ya, lebih sabar, melayani dengan hati, itu diuji loh. Nah, saya ingat lagi nih suami saya. Ya, walaupun dia bukan dia nggak di Allianz ya, tapi dia full support saya dan dia adalah my number one supporter ya di Allianz ya, dan saya bisa hari ini juga thanks to him ya. Dia banyak kasih ya, dia di belakang layar lah, tapi dia support saya. Nah, saya ingat dia pernah ngomong, ada 3 tipe agent katanya ya. Agent yang pertama, dia punya motivasi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri dia sendiri ya. Jadi dengan begitu dia akan menghalalkan segala cara. Karena buat keuntungan doang, bikin proposal yang penting menguntungkan dia ya. Kita tahu lah ya, bikin proposal menguntungkan kita gimana gitu kan. Yang penting ya nilai tunainya nggak usah peduli ya, yang penting buat keuntungan dia. Closing yang penting terjadi ya. Itu tipe agent yang pertama, mencari keuntungan sebesar-besar buat diri sendiri. Tipe kedua apa tuh? Agent yang mencari penghargaan ya. Yang penting dia capai target, dia bisa naik panggung, dapat piala ya. Wah, hebat. Jadi dia juga akan melakukan segala cara biar dia bisa capai targetnya, dapat penghargaan. Ya. Agent ini biasanya demi capai targetnya ya udah potong habis, cashback apa segala lah ya. Yang penting dia capai target. Nah, tipe yang ketiga seperti apa? Tipe yang ketiga yaitu agent yang punya hati untuk menolong dan membantu orang. Nah, suami saya bilang kamu harus jadi agent yang nomor 3 ini ya. Nah, dan benar teman-teman, saya lakukan itu ya, saya melakukannya karena saya punya motivasi untuk menolong orang. Jadi kalau saya bikin proposal ya itu sesuai kebutuhan nasabah. Dan benar apa yang dia katakan itu hasil ya datang sendiri.
Yang pertama keuntungan, penghargaan, itu otomatis karena tidak dengan motivasi yang satu dan dua itu. Kita mau mencari untung ya, semuanya di sini kita juga mau cuan. Tapi motivasi utama kita jangan itu dulu. Karena kalau motivasi kita itu, nah itu nanti kita lihat ya outcome-nya apa. Nah terus yang melayani dengan hati, saya ingat banget ada satu BP saya ya, Apin ya, dia juga ada di sini, dia pernah cerita, Ci ini gimana ya, ada teman saya agennya udah nggak tahu kemana, minta tolong kamu ya ngurusin klaimnya ya. Oh saya bilang ya udah bantu aja, kita bantu aja. Nah itulah value yang selalu saya tanamkan di tim saya, di grup saya. Kita harus punya hati untuk menolong orang, membantu orang. Ya, nah jadi dia bantu dia ngurus klaim. Waktu itu masih pandemi ya, pandemi dia bantu ngurus klaim. Saya kasih tahu cara-caranya gimana. Akhirnya klaimnya itu keluar dan ini temennya ini merasa terbantukan banget. Gila, lu bukan agent gua tapi lu yang ngurusin. Ya, wah bersyukur banget dibilang ketemu. Dan akhirnya setelah itu apa yang dia kan? Gak dapat apa-apa kan saat itu ya? Gak dapat apa-apa ya Pin? Dapat gak? Enggak. Dikirim makanan? Enggak. Enggak juga ya, ucapan terima kasih doang ya. Nah, tapi dia sudah menabur dan dia sudah menabur kebaikan. Dia sudah melayani dengan hati. Akhirnya dia dapat case ya. Ya, kalau mau tambah poli, dia carinya siapa? Ya pasti Apin lah. Nah, teman ya. Jadi kita perlu punya heart, yaitu care dan serve. Dan outcome saya apa? Loyal client dan never ending referrals. Benar banget teman-teman. Ya, saya katakan hari ini saya punya loyal client. Kalau ada produk yang saya tinggal balik ke dia. Ya, tahun 2019 lah itu saya panen banget. Ya, awal dari 2005 kan kita semua jualnya, ya teman-teman tahu ya, kita jualnya cuman proteksi income ya. Kita jualnya cuma CI, jiwa. Ya, 2019 mulai ada HSCPP, HSCPX ya. Di situ HSCP Plus ya atau HSCPX lah waktu itu ya, yang awal-awal itu yang premier apa saya lupa. Saya balik ke klien saya semua, teman-teman. Dan itu TOT saya ya. Mereka semua saya ngomong oke, karena mereka udah tahu ya head dan heart saya itu yang saya udah lakukan. Ambil, rata-rata ambil, loyal clients. Ya, ada produk apa saya tinggal balik ke klien saya, sudah ada. Ya, jadi inilah teman-teman kita harus bangun, gak ada yang instan. Terus never ending referrals, ini juga ya dapetin saya nikmati hasilnya. Sampai hari ini jujur kata saya belum pernah cold call. Ya, saya belum pernah cold call, banyak kan closingan saya itu dari referral. Pasti jauh lebih mudah ya teman-teman ya. Benar gak kalau dari referensi ya orang yang cerita itu dari marketing mulut ke mulut itu powerful banget. Nah referral ini juga dari mana? Dari klaim nasabah. Nasabah saya udah pernah cerita klaimnya diurusin ya, di take care. Ya akhirnya saya dapat referral ini, saya tinggal follow up. Ya saya bisa dapat itu sampai hari ini teman-teman. Gak ada habisnya. Jadi kalau kita ya mulainya dengan benar, saya juga selalu bilang ke tim saya, kalau kita mulainya dengan benar ya, dengan motivasi yang benar, ini kita akan nikmatinya kok. Ya. Oke, ini hal yang kedua. Nah berikutnya, hal yang terakhir, hands. Hands itu berbicara apa? Hands itu adalah tangan, artinya action. Ya. Ini ada satu quote juga, you don't have to be great to start, but you do have to start to be great. Nah, jadi waktu saya mulai, saya nggak langsung kok teman-teman jadi hebat gitu ya, nggak ada. Tapi saya mau mulai dulu, ya. Jadi kita mulai dulu untuk bisa menjadi hebat, untuk bisa mulai menjadi besar. Semuanya dilakukan dengan mulai aja dulu, ya. Nah, action. Action ini berbicara apa? Action ini berbicara mengenai apa yang saya lakukan. Nah, saya lakukan prospect list. Sampai hari ini teman-teman saya ada prospect list. Jadi prospect list itu saya buat setiap tahun dan saya review. Yang tahun lalu belum closing, ya saya follow up lagi tahun ini. Ya, dan saya tambahin list-list yang baru lagi. Terus approaching ya, teman-teman pasti udah tahu lah approaching biasa kita pendekatan dulu ya. Terus appointment,
meet people. Nah ini penting banget. Ya, saya juga selalu bilang ke tim saya, kita harus ketemu orang. Apalagi sekarang udah gak ada COVID lah ya, gak ada COVID. Kita harus keluar ketemu orang. Ketemu orang apa langsung closing? Tidak teman-teman ya. Ingat gak ada quote-nya Hardianto Kandani ya minggu lalu kalau nggak salah ya. Ya bagaimana kita bisa mulai dulu interaksi. Ya ketemu orang interaksi ya. Nah setelah interaksi kita mulai komunikasi. Bisa berakhir dengan transaksi ya. Nah itu kita harus mulai melangkah keluar dulu. Nah yang berikutnya join community. Nah ini juga saya mau share ya. Ini saya banyak bergabung dalam komunitas-komunitas. Ya saya ada komunitas olahraga, ya, komunitas arisan, komunitas gereja, pelayanan. Ini komunitas sepeda, ada Bronton, ada Arbi, dan juga komunitas mobil, ya, komunitas arisan. Nah teman-teman, komunitas ini bukan berarti kita punya tujuan, oke, saya masuk dengan tujuan saya mau closing atau saya mau cari keuntungan. Tidak ya teman-teman, saya selalu punya mindset tidak untuk mengambil keuntungan dari orang. Ya, tapi saya masuk dalam komunitas biar apa? Biar saya juga bisa personal branding, ya, orang tahu saya di Alliance dan juga bangun network. Teman-teman, mulai bangun hubungan, bangun network. Kalau kita dalam komunitas kan beda ya, pasti akan sering ketemu ya, pasti ada ada yang perlu support ya. Kita lakukanlah, kita jadi orang yang disukai orang ya. Nah itulah bangun. Saya bangun ini nggak instan juga teman-teman. Apakah ini semua udah jadi nasabah saya? Ada yang belum juga ya. Tapi nggak apa-apa, mereka tahu saya di Alliance. Apalagi zaman now ya, kenalan namanya siapa? Oke, langsung buka IG-nya. Udah tahu nih di Alliance gitu ya. Jadi gak apa-apa, itu salah satu brandingnya saya juga. Dan mereka tahu saya gak selalu harus jualan, tapi saya bangun networking. Oke, nah itu juga saya encourage teman-teman untuk punya komunitas-komunitas. Ya, nah ini tadi yang saya bilang, dengan komunitas kita bisa mulai sebuah interaksi ya. Nah, agar kita bisa berkomunikasi dan bisa berakhir dengan transaksi. Ya, kalaupun tidak terjadi transaksi, ya nggak apa-apa juga. Ya kan kita makhluk sosial, ya kan? Kita tetap perlu punya teman-teman ya, dan teman-teman kita inilah networking kita juga. Nah, terus yang berikutnya dari hands ini yang pasti konsisten. Ya, konsisten. Oh ya, tadi sebelumnya ini closing teknik. Nah, closing teknik juga penting ya. Kadang suami saya sekali lagi dia yang support saya, kadang dia buka dulu, dia opening, ya opening dan saya masuk ke closing. Nah, closing teknik ini kita perlu belajar ya. Minggu lalu ngajarinya bagus banget. Ya walaupun simple ya, kelihatan simple kita lakukan juga. Nah, tapi hasilnya itu luar biasa. Jadi closing teknik yang biasanya saya pakai ya, saya akan share dari apa yang saya pakai itu saya pakai close question. Ya, saya suka teknik yang close question. Jadi saya langsung pilih proposal A atau B. Dan saya selalu buatkan proposal itu enggak banyak-banyak teman-teman. Cuma 2 pilihannya, A atau B. Nah, jadi kalau saya mau dia B, ya saya akan arahin dia ke B. Nah itu closing teknik kita harus selalu belajar ya, belajarlah. Dan itu terbang teman-teman, jam terbang. Kalau kita sering lakukan, kita akan terbiasa. Nah jadi saya lakukan close question itu saya langsung kasih pertanyaan. Jangan mengambang ya. Pernah nggak ya, saya pernah ketemu sales yang mau jualan, waktu itu jual sepatu ke saya. Tahu kan ibu-ibu ya, udah bingung pilih merah, hijau atau kuning. Ya dia tawarin lagi begitu banyak gitu loh. Nah akhirnya makin bingung kan. Aduh bingung deh, ya udah deh nggak jadi deh, saya pikir-pikir dulu mau ambil yang mana gitu kan. Jangan, jadi teman-teman proposal itu kita bikin sesimpel mungkin ya, dan kasihnya pilihannya cuma 2. Kalau dia kasih saya pilihan warnanya mungkin merah atau hijau, ya udah saya mungkin pilihnya biru. Oh salah ya, ya merah hijau. Dua-duanya nggak suka, sukanya biru. Nah jadi itu closing teknik.
yang biasanya saya suka lakukan yaitu close question. Dan juga saya sering lakukan yaitu dengan the power of now ya. Itu penting banget kalau kita harus tekankan kenapa dia harus ambil sekarang ya. Biasanya itu ya berhubungan dengan kenaikan premi ya, dengan bertambahnya umur, bertambahnya penundaan, pasti ada cost yang dia harus bayar. Nah, closing teknik yang saya suka lakukan. Nah, jadi ini berbicara tentang action ya, lebih teknikal. Nah, yang kedua konsisten. Nah, konsisten ini artinya apa? Lakukan aja terus-menerus, pantang menyerah. Yang tadi personal branding ya. Nah, saya ada cerita, saya pernah punya calon nasabah, teman saya sendiri, saya sudah prospek dia 10 tahun yang lalu, teman-teman. 10 tahun yang lalu ya. Nah, dia nggak mau. Oke, dia bilang dia ambil merek lain, bla bla bla. Oke, terus satu hari setelah 10 tahun ketemu di salon. Nih, ketemu di salon. Kan mindset kita udah ini kan sharing, bantu orang. Ya, saya sapa dia, tetap bangun hubungan waktu itu ya, walaupun dia nggak ambil sama saya. Nah, setelah 10 tahun ketemu di salon dia tanya saya, "Kamu masih di Allianz, Ping?" "Masih, saya masih di Allianz." "Gimana kamu?" Dia tanya saya. "Oke, bagus banget loh, ada produk baru." Nah, kalau kita ketemu orang kan selalu gitu ya. Selalu aja ada produk baru ya. Walaupun produknya juga udah berapa tahun. Kan dia kan namanya belum ambil ya produk dong buat dia. Benar gak teman-teman? Iya kan? Nah, jadi saya bilang, bagus loh ada produk baru sekarang. Oh gitu. Ya udah coba kamu bikinin proposal. Bikinin proposal nggak di salon lah ya teman-teman. Ini juga dong kita harus jaga ya kan, nggak sampai kelihatannya ngebet banget gitu kan? Oke. Oke, janjian ya kita ketemu lagi. Oke, ketemu lagi saya presentasikan proposal barunya. Ya, akhirnya closing teman-teman. Ini apa? Artinya konsisten dong ya kan, karena saya masih konsisten ada di bisnis ini, saya masih ada di sini ya. Terus pantang menyerah, asal ketemu ya saya kasih tahu ada produk baru. Enggak, nah itulah pantang menyerah, konsisten, personal branding tetap ya, tadi saya udah cerita, follow up dan follow through. Nah teman-teman, kadang kita merasa, oh ya kok dia nggak kasih kabar ya, nah kita juga tunggu, dia juga tunggu, ternyata kita nggak follow up lagi. Kadang kita follow up tapi dia bilang ntar, sampai kita sendiri lupa ya. Nah jadi kalau saya itu punya list, follow up, follow through ya. Jadi saya follow up sampai kalau dia benar-benar bilang no, ya sudah gak apa-apa, next. Kan some will, some won't, so what gitu kan, next gitu. Jadi ingat kita harus follow up dan follow through. Oke. Jadi kita sudah belajar hari ini hands. Nah, hands apa nih hasilnya? Closing dan closing karena kita udah siap ya actionnya, oke? Nah, jadi teman-teman kita sudah belajar 3H ini simple ya, satu paket head, heart dan hands ya. Ini satu paket. Artinya apa? Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang udah ada headnya udah bagus ya, heartnya juga bagus, mungkin kurang hands ya, tambahin aja handsnya. Atau mungkin teman-teman handsnya udah bagus, heartnya juga bagus ya. Nah apakah ada yang bisa di-upgrade lagi di headnya, oke? Jadi ini adalah satu paket. Nah kita lakukan bareng-bareng ya, head, heart, dan hands. Nah kalau kita lakukan ini jadi satu paket ya, nah hasilnya apa? Hasilnya top sales. Kita akan jadi ya seorang professional agent yang tidak habis referralsnya dan kita akan mempunyai kesuksesan yang maksimal ya. Oke, ini hasil saya tampilkan. Ini award saya ya teman-teman ya. Ini juga semua melalui proses ya, tidak instan ya. Tapi kalau saya pribadi saya aplikasikan ini dan inilah pencapaian saya sampai hari ini. Dan ini bukan sampai hari ini saja dan saya akan terus maju ya. Tentunya teman-teman di sini semua juga pasti mau terus maju dan kita lakukan bersama-sama dan kita akan mendapatkan kesuksesan pencapaian yang maksimal ya. Thank you, thank you. Nah, ini last slide saya, become the person who would attract the result you seek. Jadilah pribadi yang menarik hasil. Enak kan teman-teman kalau kita jadi pribadi yang bisa menarik hasil yang kita mau ya.
Nah, percaya kita aplikasikan 3H ini, jadi kita bisa mendapat pencapaian dan kesuksesan yang maksimal. Terima kasih, thank you. Ya, see you on the top.